Di perang Uhud ini kaum muslimin qadarullah mengalami kekalahan ya. Di antara sebab utamanya adalah karena sebagian pasukan pemanah tidak taat dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali Ibu. Pasukan pemanahnya ada di bukit itu Bapak Ibu. Lihat ada bukit kecil yang dinaiki orang itu. Itu namanya Jabal Ainain namanya. Sekarang orang lebih kenal dengan nama Jabal Rumat, bukit pemanah. Dulu bukitnya agak tinggi, cuma orang-orang datang ke sana keruk dikit, jadi sekarang pendek seperti itu. Di Jabal Rumat, Jabal Ainain itu pasukan pemanah disuruh berdiri di atas itu untuk mencegah pasukan musyrikin Quraisy yang mau menyerang kaum muslimin. Dengan adanya pasukan pemanah bisa menghalau serangan dari musyrikin Quraisy. Tadi bisa dilihat ya, arah panahnya tadi ya. Dan Nabi pesankan kepada pasukan pemanah, jangan turun sebelum dapat perintah dari Rasulullah SAW. Di awal-awal perang, kaum muslimin berada di atas angin. Sehingga sebagian pasukan pemanah melihat, kok ini nampaknya sudah mulai bagi-bagi ghanimah. Sebagian mereka ada yang turun, sebagian mereka ada yang tetap di atas bukit tersebut. Namun, ada sebagian mereka yang tetap bersikeras untuk turun. Dan ini menyalahi perintah dari Rasulullah SAW. Celah ini dilihat oleh Khalid bin Walid. Wah, ini sudah mulai lengah nih, karena sebagian pemanah sudah turun ke bawah. Akhirnya Khalid bin Walid pun dengan menunggang kuda, duduk ini. Khalid bin Walid langsung serang pasukan pemanah yang tersisa. Akhirnya benteng pertahanan kaum muslimin jadi lemah dan disitulah kaum muslimin jadi kalah. Nah, dari perang Uhud ini Bapak Ibu, Nabi SAW terluka, mengeluarkan darah, giginya patah. Ya. Banyak juga sahabat-sahabat istimewa yang sangat berjuang di perang Uhud ini. Ada Tolha bin Ubaidillah ya, yang sangat berjasa di perang ini, melindungi Nabi SAW sampai-sampai memiliki 20 lebih luka di tubuhnya. Bahkan dia sampai pingsan demi menjaga Nabi SAW. Di perang Uhud ini juga banyak yang meninggal Bapak Ibu ya. Siapa saja di antaranya? Paman Nabi SAW namanya Hamzah. Hamzah adalah Asadullah, singa Allah. Dia tampil perkasa berperang di Bukit Uhud ini Bapak Ibu sekalian. Tapi masalahnya ada satu budak berkulit hitam yang disuruh oleh majikannya, Jubair bin Mut'im, untuk diam-diam membunuh Hamzah yang sedang berperang. Dia bersembunyi di sebuah tempat, lalu kemudian dia lemparkan tombak. Dilemparkan tombaknya oleh Wahsy, budak berkulit hitam ini namanya Wahsy, hingga kemudian tepat mengenai tubuhnya Hamzah, dan Hamzah pun meninggal dunia. Wahsy menjadi sebab terbesar kesedihan Nabi SAW. Hamzah meninggal dunia di perang Uhud. Ada lagi Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini juga meninggal pada perang Uhud. Sebelum perang dia berdoa, semoga bertemu dengan musuh yang paling kuat, dan meskipun kuat dia rela hidung dan telinganya terpisah dari kepalanya. Dan ternyata seusai perang ditemukan hidung dan telinganya Abdullah bin Jahsy dalam seutas benang terpisah dengan bagian tubuhnya. Ada juga Mus'ab bin Umair. Ini pemegang bendera dari kalangan kaum muhajirin. Yang pertama kali dakwah ke kota Madinah sebelum Nabi datang adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dia memegang bendera. Ketika memakai baju perang dilihat mirip dengan Nabi SAW. Maka kemudian ada Ibnu Qami'ah Al-Laythi, dia datangi Mus'ab bin Umair, lalu dia tebas tangan kanan yang sedang memegang bendera. Sering Mus'ab bin Umair tidak gentar, meskipun tangannya putus, dia hanya katakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidak sudi bendera Islam ini jatuh, dipegang pakai tangan kiri, tangan kirinya ditebas lagi pakai pedang. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tangan kanan putus, tangan kiri putus, benderanya direngkuh di tubuhnya. Kemudian Ibnu Qami'ah tusuk tubuhnya dengan banyak sekali tusukan hingga Mus'ab bin Umair meninggal dunia. Seusai perang Uhud Nabi bersedih karena Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam adalah pemuda yang tampan, pakaiannya bagus menawan, wanginya sangat harum, luar biasa tampil dengan sangat rupawan, tapi meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dia nggak punya kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya Bapak Ibu. Kain kafannya kalau ditutupi di kepala, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Inilah pengorbanan Mus'ab bin Umair. Ada lagi sahabat yang meninggal namanya Hanzalah. Siapa namanya Bapak Ibu? Hanzalah itu meninggal dalam keadaan belum mandi junub Bapak Ibu. Belum mandi besar, karena dia manten anyar.
baru saja menikah, besoknya ada panggilan jihad. Lalu Hanzalah pun langsung pergi berjihad dan dia belum sempat mandi besar. Hingga kemudian dia digelari dengan Ghuslul Malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat. Ada lagi Amr bin Jamuh juga meninggal. Amr bin Jamuh kakinya pincang. Sebenarnya dia punya uzur untuk tidak ikut perang, tapi dia semangat berjuang membela Allah Subhanahu wa taala, membela rasulnya, membela agama Islam. Nah, banyak sederet kisah para sahabat yang sangat heroik berjuang di sini Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya buat kita, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjuang untuk Islam? Sudahkah kita berjuang untuk Allah dan Rasulnya? Tapi Kak Erlan, saya ini banyak dosa. Apa bisa saya berjuang untuk Islam? Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu tidak Bapak Ibu, dari hikmah perang Uhud ini juga kita jumpai nanti yang tadinya sempat menjadi musuh Islam di perang Uhud, beberapa tahun kemudian justru malah menjadi pahlawan Islam. Siapa misalnya? Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid jadi pasukan musyrikin Quraisy. Dia jadi panglima perangnya yang melumpuhkan pasukan pemanah. Tapi siapa sangka Khalid bin Walid kemudian masuk Islam, bahkan dia digelari dengan Saifullah, pedangnya Allah, ya kan? Ada lagi siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan menjadi yang sangat berbangga diri, jumawa sekali karena kaum muslim bisa menang karena kaum musyrikin Quraisy bisa menang di perang Uhud ini. Tapi siapa sangka Abu Sufyan masuk Islam pada peristiwa Fatu Makkah. Dan kemudian Abu Sufyan ikut berjihad bersama kaum muslimin dan dia berkorban dua matanya Bapak Ibu ya. Dua matanya itu buta, tidak bisa melihat di akhir hayatnya karena dua matanya dikorbankan untuk membela Islam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahsy yang jago melempar tombak tadi yang membunuh Hamzah, pada Fatu Makkah dia masuk Islam. Dan siapa sangka Wahsy menjadi pejuang Islam. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada seorang pendusta yang mengaku nabi akhir zaman. Siapa dia? Musailamah Al-Kadzab. Dan tahu tidak Bapak Ibu, siapa yang bisa menumpasnya? Wahsy dengan tombak yang sama yang dulu digunakan untuk membunuh Hamzah, tombaknya sekarang digunakan untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Wahsy dulunya musuh Islam, tapi kemudian mereka jadi pahlawan Islam. Maka Bapak Ibu, sesuram apapun masa lalu kita, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih punya harapan kita untuk berbenah, masih punya harapan kita untuk bertobat kepada Allah selagi kita masih punya usia. Maka Bapak Ibu, mari kita semakin taat, semakin dekat setelah umrah ini, dan semoga perjalanan umrah ini menjadi perjalanan umrah yang berkesan dan bermakna. Demikian Bapak Ibu sekilas hikmah kita hari ini. Kita langsung naik ke bis karena kita akan langsung menuju hotel dan Masjid Nabawi ya. Bisnya sudah minta pulang. Mari Bapak Ibu, kita langsung pulang.